Seorang pahlawan berdirinya Majapahit yang sekaligus dicap sebagai pemberontak. Kisahnya mulai terkuak seiring ditemukannya beberapa sumber sejarah, naskah maupun prasasti. Pahlawan yang berhasil membokong tentara Mongol hingga Kalangkabut dan juga sumbangsih dalam mendirikan dan memajukan Majapahit. Karena hasutan Halayuda, seorang kesatria dicap sebagai pemberontak dan tewas dalam kisah pemberontakan Lembu Sora. Kisah asal-usul Lembu Sora tidak dapat diuraikan begitu banyak, sebab belum diketahui secara pasti mengenai tahun kelahiran, siapa ibu bapaknya, dan dari daerah mana ia berasal. Kisah mengenai Lembu Sora hanya dapat diuraikan dari ketika ia membantu pelarian Raden Wijaya ke Madura dari kejaran Jayakatwang hingga kewafatannya karena dianggap memberontak pada Majapahit. Sejatinya Lembu Sora adalah pahlawan, namun sekaligus dicap sebagai pemberontak Majapahit. Lembu Sora dalam beberapa sumber sejarah mempunyai banyak sebutan atau nama. Di antaranya adalah Empu Sora, Ken Sora, dan Andaka Sora. Meskipun demikian, sebutan Lembu Sora adalah sebutan yang paling populer. Istilah Lembu Sora dalam struktur kerajaan Hindu-Buddha di Jawa bermaksud orang penting setingkat menteri. Menurut Serat Pararaton, bahwa Lembu Sora mulanya adalah pejabat kerajaan Singosari yang mendampingi Dyah Wijaya atau Raden Wijaya ketika melarikan diri ke Madura menghindari kejaran Jayakatwang pada 1292 Masehi. Sebelumnya Jayakatwang telah meruntuhkan Singosari, dan sebagai menantu sekaligus Panglima Singosari, tentu saja Raden Wijaya yang kala itu melarikan diri menjadi incaran Jayakatwang. Ketika mendampingi Raden Wijaya ke Madura, Lembu Sora dikisahkan sebagai pejabat yang begitu perhatian pada keselamatan Raden Wijaya beserta istri-istrinya. Bahkan ketika melakukan perjalanan dan pelarian, rombongan terjebak dalam rawa-rawa, Lembu Sora tidak segan-segan menggendong istri Raden Wijaya yang juga merupakan putri Raja Singosari agar terhindar dari bahaya. Selanjutnya kiprah Lembu Sora yang tercatat adalah ia menjadi pahlawan Majapahit ketika ia dengan bala tentaranya berhasil menggempur Daha, ibu kota kerajaan Kediri yang dibangkitkan lagi oleh Jayakatwang. Lembu Sora dikisahkan sebagai orang yang dapat menjebol benteng kota Daha sebagian selatan dan dapat membunuh Patih Kebu Mundarang. Selain itu, Lembu Sora juga adalah orang yang berhasil membokong tentara Mongol hingga Kalangkabut dan meninggalkan Pulau Jawa. Pendek kata, sumbangsih Lembu Sora dalam mendirikan dan memajukan Majapahit amatlah besar. Dari itulah ia disayangi oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Selepas kekalahan Jayakatwang oleh Majapahit, sebagaimana yang diberitakan dalam Prasasti Sukamerta 1296, Empu Sora atau Lembu Sora diangkat oleh Raden Wijaya sebagai Rakrian Patih di Daha. Jadi artinya selepas takluknya Daha atau Kediri oleh Majapahit, Lembu Sora didaulat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Kediri atau Daha yang kala itu sudah menjadi bawahan Majapahit. Secara keterampilan dalam berperang, memang Lembu Sora sangat luar biasa, bahkan mengalahkan beberapa pahlawan Majapahit yang ada. Diangkatnya Lembu Sora sebagai patih di Daha dan diangkatnya keponakannya Ranggalawe sebagai adipati di Tuban membuat Ranggalawe tidak senang. Ketidaksenangan Ranggalawe adalah karena Raden Wijaya lebih memilih Empu Nambi sebagai Mahapatih di Majapahit. Bagi Ranggalawe,
Seharusnya pamannya lah yang pantas menjadi Mahapatih di Majapahit, bukan Patih Nambi. Sedangkan menurut Raden Wijaya, meskipun Nambi secara kemampuan perang tidak begitu baik, tetapi dia sangat cerdas dalam mengatur siasat, karena baginya seorang Mahapatih itu harus pandai bersiasat. Lembusora sebetulnya tidak keberatan pada jabatan yang ia terima. Bahkan ketika keponakannya memberontak karena hasutan Dyah Halayuda, ialah yang menumpas keponakannya Ranggalawe. Namun ketika melakukan penumpasan kepada keponakannya itu, hal yang tidak diduga-duga terjadi. Kebo Anabrang membunuh Ranggalawe dengan keji di sungai dengan cara ditimpa batu. Lembusora yang semula hanya mau menangkap keponakannya hidup-hidup marah besar, sehingga Lembusora membunuh Kebo Anabrang atau Mahisa Anabrang. Pada mulanya pembunuhan Kebo Anabrang oleh Lembusora dapat dimaklumi Raden Wijaya. Akan tetapi berkat hasutan Dyah Halayuda, akhirnya Raden Wijaya menghukum Lembusora dengan melucuti jabatannya dan mengasingkannya. Hukuman macam itu pada awalnya diterima dengan lapang oleh Lembusora. Akan tetapi Dyah Halayuda menghasutnya agar Lembusora dihukum secara kesatria. Sebab hukuman buang sama saja menginjak-injak harga diri Lembusora. Termakan hasutan Halayuda, Lembusora mendatangi istana untuk menuntut hukuman yang setimpal. Akan tetapi karena hasutan Halayuda, kedatangan Lembusora dianggap akan melakukan penyerangan pada keraton. Sehingga manakala Lembusora dan beberapa pengikutnya memasuki keraton, mereka disergap oleh tentara dan terjadi pertempuran di halaman istana yang menyebabkan Lembusora wafat dan terbunuh. Lembusora wafat pada tahun 1300 Masehi.